ba'da haqqillah wa haqqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hak kewajiban kepada kedua orang tua itu paling besarnya hak setelah hak kepada Allah dan hak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh hak kewajiban pada kedua orang tua itu paling besarnya hak setelah hak kepada Allah dan hak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habib Abdullah bin Ali al-Haddad mengungkap, fa'alaika bibirrihima wa bil ihsani ilaihima wa bi ta'atihima. Maka harus bagimu berbakti kepada kedua orang tua, berbuat baik dan taat kepada keduanya. Keagungan kedua orang tua tersebut diungkap dalam Al-Quran yang menjadi mukjizat terbesar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan sampai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam meremehkannya. Firman Allah Ta'ala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Hendaklah kamu menyembah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada ibu bapa dengan sebaik-baiknya. An-Nisa ayat 36. Ini pangkat orang tua yang mulia di hadapan anak, sampai balasan dari sebab keduanya bisa memasukkan surga atau neraka. Seperti pernah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada laki-laki minta izin untuk perang, lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan hal yang mulia dengan bertanya, ahayyu walidak? Qal na'am. Qal fafihima fajahid. Nasaih Diniyah halaman 164. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Maka laki-laki tadi menjawab, masih ada. Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi saran, lebih baik engkau membantu mengurus orang tuamu, disitulah maknanya perang. Pernah seorang bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa haknya seorang anak kepada kedua orang tua? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan kalimat singkat yang sangat penting. Faqal huma jannatuk wa naruk. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kedua orang tuamu itu bisa menjadi surgamu dan bisa menjadi nerakamu. Pernah ada seorang santri di Hadramaut yang dia keadaannya terbiasa bersikap sopan santun pada para gurunya agar mendapatkan ilmu manfaat. Maka sang guru bilang, apakah sikapmu juga demikian kepada orang tuamu? Kalau sikapmu tidak demikian, maka pulanglah dan bersikaplah seperti demikian kepada ibu dan ayahmu, karena yang ada pada orang tuamu lebih mulia dari gurumu. Bahkan Habib Ali Al-Habsi sahibul maulid biasa mencium kaki ibunya lantas minta doanya. Kalau sudah didoakan baru berangkat. Ini sikap kewajiban anak kepada orang tuanya yang layak ditiru orang Indonesia. Begitu juga ada ungkapan hadis qudsi, waruya anillahi ta'ala annahu qala, man asbaha murdiyan liwalidayhi muskhitan li fa ana anhu radin. Sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, barang siapa masuk waktu pagi dia dalam keadaan membuat ridha kedua orang tuanya dan membuat murka saya yakni Allah, maka saya yakni Allah ridha kepadanya. Maka dijelaskan bahwa orang yang membuat senang ibu bapaknya lantas dia membuat Allah tidak senang, dikarenakan pangkat orang tua
maka Allah menjadi ridha. Wa man asbaha murdiyan li muskhitan liwalidayhi fa ana alaihi sakhit. Dan barang siapa masuk waktu pagi dia dalam keadaan membuat ridha kepada saya, yakni Allah, lantas dia membuat murka kedua orang tuanya, maka saya, yakni Allah, benci padanya. Nasaih Diniyah halaman 164. Ada ungkapan hadis yang membuat gembira tetapi juga membuat kita takut akan terkena bahayanya. Ridallahi fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Ridha Allah itu berada pada ridha orang tua, dan kemurkaan Allah itu berada pada kemurkaan kedua orang tua. Nasaih Diniyah 164. Sehingga selama orang tua ridha, maka Allah meridainya. Begitu juga sebaliknya. Dan inilah keadaan yang banyak terjadi. Berkata Imam Ibnu Uyainah rahimahullah, yang artinya barang siapa yang salat 5 waktu, maka sungguh dia telah bersyukur kepada Allah. Dan barang siapa yang mendoakan orang tuanya setelah selesai salat 5 waktu, maka sungguh dia telah bersyukur pada kedua orang tuanya. Kitab Dalilus Sa'ilin halaman 101. Padahal sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab melihat seorang laki-laki yang membawa orang tuanya yang sudah tua renta. Laki-laki itu memikul ibunya untuk tawaf di Ka'bah. Lantas ditanya, siapakah perempuan ini? Maka dijawab, perempuan ini adalah ibuku. Lantas laki-laki itu bertanya, wahai sahabat Abdullah bin Umar, apakah saya telah memenuhi hak kepada orang tua saya? Dijawab, demi Allah, engkau belum memenuhi hak ibumu, walaupun hanya dibanding dengan 1 jeritan saja saat ibumu melahirkan engkau. Kitab Dalilus Sa'ilin halaman 102. Wa warada anna birrul walidain afdalu minal haji wal umrah wal jihadi fi sabilillah wa anna al-'aqa liwalidayhi la yanzurullahu ilaihi yaumal qiyamah wa annahu lam yarah raihatal jannah. Dan diriwayatkan sesungguhnya bakti pada orang tua itu lebih mulia pahalanya dari haji, umroh, dan perang di jalan Allah. Dan sungguh durhaka pada orang tua itu Allah tidak memandangnya di hari kiamat, dan mudah-mudahan kita diselamatkan, amin ya rabbal alamin. Kitab Irsyadul Ibad halaman 98. Cobaan virus corona. Sungguh penduduk dunia termasuk Indonesia diberi cobaan Allah, tetapi insya Allah Indonesia anak turunnya telah diberi pelajaran yang mulia
tentang keimanan pada takdir dari warisan para wali Allah, wali songo yang tidak mungkin turun keimanannya. Disebutkan dalam Quran, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, surat Al-Qamar ayat 49. Sungguh kami, yakni Allah, menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Kemudian Allah menciptakan segala sesuatu dengan ilmunya. Hal ini dilandasi beberapa hadis, di antaranya an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha kataba maqadiral khalqi qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50,000 sanah. Keterangan sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu mengatakan, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh Allah telah menentukan ukuran makhluk sebelum menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun. Kitab Tafsir Ibnu Katsir halaman 268 surat Al-Qamar. Makanya termasuk adanya virus corona itu telah tertulis 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan bumi dan langit. Ketentuan ini tidak ada perubahan. Kalau manusia menjadi bingung atau tidak bingung, maka ketentuan itu tetap tidak berubah. Maka beruntung orang yang iman kepada qada dan qadar, karena bertambah yakin dan kokoh imannya, sehingga tambah pahalanya serta tidak ada kesulitan. Apalagi Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan dari riwayat sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an. Wa qala Abu Hurairah radhiyallahu an, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bil qadar yadhhabul hamma wal hazan. Mengatakan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman kepada takdir itu menghilangkan sumpek dan susah. Kitab Tafsir Qurtubi halaman 136 surat Al-Qamar. Maka Allah menganugerahkan doa baik qada maupun qadar dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inna nas'aluka khairal sabah wa khairal masa wa khairal qada'i wa khairal qadar. Ya Allah, saya minta kepada Engkau baiknya qada dan baiknya qadar. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani bisirri asraril Fatihah.